Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Pratiwi Capar dengan NIM 1514210446. Saya dari kelas 5B PGSD. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan media pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah media dan sumber belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Jadi untuk lebih jelasnya saksikan video berikut ini ya. Baik, jadi pada materi perkembangan media pembelajaran ini kita akan membahas 6 pokok bahasan. Nah, yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran itu sendiri. Jadi, secara etimologi, kata media berasal dari bahasa Latin, yakni medius, dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Nah, adapun secara terminologi atau istilah, beberapa tokoh itu telah mengemukakan pengertian media pembelajaran. Nah, salah satunya menurut Gacke bahwa media pembelajaran itu adalah berbagai jenis komponen dan lingkungan. Nah, setelah mengetahui pengertian dari media pembelajaran, pada poin kedua ini kita akan membahas mengenai fungsi dan peran dari media pembelajaran. Nah, menurut Kem dan Dayton, media pembelajaran dapat memenuhi 3 fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan, kelompok, atau kelompok yang besar jumlahnya. Nah, fungsi yang pertama itu yaitu memotivasi minat dan tindakan, di mana media pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama ataupun hiburan. Nah, yang kedua yaitu menyajikan informasi. Media pembelajaran dapat digunakan dalam rangka penyajian informasi di hadapan sekelompok siswa. Isi dan bentuk penyajian bersifat sangat umum, yang berfungsi sebagai pengantar, ringkas, dan laporan atau pengetahuan latar belakang. Nah, fungsi yang terakhir yaitu memberi instruksi. Nah, adapun peran dari media pembelajaran ini menurut Yusuf, yang pertama yaitu memberikan rangsangan yang bervariasi kepada otak kita sehingga dapat berfungsi secara optimal. Nah, yang kedua yaitu mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para mahasiswa ataupun peserta didik. Yang ketiga yaitu media dapat melampaui batas dari ruang kelas karena banyak hal yang tak mungkin untuk dialami secara langsung di dalam kelas oleh siswa. Nah, peran yang ketiga yaitu memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu memiliki keseragaman pengamatan. Baik, jadi pada poin yang ketiga ini kita akan membahas mengenai klasifikasi media pembelajaran. Nah, menurut Umar Hamalik, Jamarah, dan Sadiman, media pembelajaran ini terbagi menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama itu adalah media auditif atau media audio, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti tape recorder. Nah, yang kedua ada media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan dalam wujud visual. Yang ketiga ada media audio visual, yaitu menggabungkan antara audio dan visual. Nah, media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik. Nah, pada poin yang keempat ini kita akan membahas fungsi dari media pembelajaran. Nah, menurut Wina Sanjaya ada beberapa fungsi dari penggunaan media pembelajaran. Nah, yang pertama itu adalah fungsi komunikatif. Media pembelajaran digunakan untuk memudahkan komunikasi antara penyampai pesan dan penerima pesan, sehingga tidak ada kesulitan dalam menyampaikan bahasa verbal dan salah persepsi dalam menyampaikan pesan. Nah, yang kedua ada fungsi motivasi. Media pembelajaran dapat memotivasi siswa dalam belajar. Dengan pengembangan media pembelajaran tidak hanya mengandung unsur artistik saja, akan tetapi memudahkan siswa mempelajari materi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan gairah siswa untuk belajar.
Nah, yang ketiga ada fungsi kebermaknaan. Nah, penggunaan media pembelajaran dapat lebih bermakna, yakni pembelajaran bukan hanya meningkatkan penambahan informasi, tetapi dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menganalisis dan mencipta. Nah, yang keempat ada fungsi penyamaan persepsi, dapat menyamakan persepsi setiap siswa sehingga memiliki pandangan yang sama terhadap informasi yang disampaikan. Nah, yang terakhir ada fungsi individualitas. Dengan latar belakang siswa yang berbeda, baik itu pengalaman, gaya belajar, kemampuan siswa, maka media pembelajaran dapat melayani setiap kebutuhan setiap individu yang memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda. Baik, jadi pada poin yang kelima kita akan membahas mengenai manfaat dari media pembelajaran. Nah, manfaat media pembelajaran bagi guru yaitu memberikan pedoman bagi guru untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga dapat menjelaskan materi pembelajaran dengan urutan yang sistematis dan membantu dalam penyajian materi yang menarik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, manfaat yang kedua yaitu manfaat media pembelajaran bagi siswa, yaitu dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa sehingga siswa dapat berpikir dan menganalisis materi pelajaran yang diberikan oleh guru dengan baik dengan situasi belajar yang menyenangkan dan siswa dapat memahami materi pelajaran dengan baik. Nah, poin yang keenam ini kita akan membahas mengenai kriteria pemilihan media pembelajaran. Dalam memilih media pembelajaran ada beberapa kriteria yang digunakan. Yang pertama itu ada ketepatannya dengan tujuan pengajaran. Media pengajaran yang dipilih atas dasar tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua yaitu dukungan terhadap isi bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, yang ketiga yaitu kemudahan memperoleh media. Media yang digunakan mudah diperoleh, mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. Nah, yang keempat yaitu keterampilan guru dalam menggunakannya. Diharapkan guru dapat berinteraksi dengan siswa pada waktu menggunakan media tersebut. Nah, yang kelima yaitu tersedia waktu untuk menggunakannya. Media bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung. Nah, yang terakhir yaitu sesuai dengan taraf berpikir siswa, sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh siswa. Nah, pada poin yang terakhir atau poin yang ketujuh kita akan membahas mengenai pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, dengan adanya media pembelajaran ini, proses belajar mengajar menjadi mudah dan menarik. Dengan adanya media pembelajaran, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran menjadi menarik dan mudah dimengerti oleh siswa, sehingga siswa dapat mengerti dan memahami pelajaran dengan mudah. Nah, yang berikut yaitu efisiensi belajar siswa dapat meningkat. Siswa yang belajar dengan menggunakan media, maka belajar menjadi lebih efisien karena sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru memberikan materi bisa lebih berurutan dengan memberikan materi yang lebih mudah terlebih dahulu. Nah, yang berikut yaitu membantu konsentrasi belajar siswa. Media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa maka dapat membantu konsentrasi belajar siswa di dalam kelas dalam menerima materi yang diberikan oleh guru. Siswa tidak merasa bosan berada di dalam kelas dalam menerima materi yang diberikan guru, karena dengan menampilkan media pembelajaran, maka siswa menjadi senang berada di dalam kelas untuk belajar dengan baik.
Nah, yang berikut yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga ketika guru menyampaikan materi di dalam kelas, maka perhatian siswa terhadap pelajaran dapat meningkat. Guru dapat menampilkan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa sebelum pembelajaran dimulai. Nah, yang terakhir yaitu memberikan pengalaman menyeluruh dalam belajar dalam proses pembelajaran. Siswa bukan hanya memahami hal abstrak yang disampaikan guru, tetapi siswa juga harus memahami secara nyata dari materi tersebut. Guru menggunakan media pembelajaran untuk membantu siswa supaya mempunyai lebih mengerti materi secara keseluruhan, sehingga guru dan siswa mempunyai pengalaman yang sama dalam belajar.